makanya kita tuh ngerti firman, ngerti Tuhan, bergaul dengan Tuhan, ngerti kebenaran, ngerti jalan-jalan Tuhan, supaya kita nggak bisa disesatkan. Tapi banyak orang Kristen itu nggak ngerti firman, nggak ngerti kebenaran. Yang dipegang, yang jadi patokannya adalah idenya, pengetahuannya, hal-hal masukan-masukan dari orang lain, atau didikan dari orang tua yang nggak kenal Tuhan, mitos, atau apapun juga yang jadi pegangan. Padahal itu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, kita sebagai orang percaya itu harus ngikutin alur dan ritmenya Tuhan. Cara Tuhan bekerja total. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Kita itu tidak disesatkan. Banyak orang Kristen ngerti ayatnya sepotong-sepotong, ngerti firman sepotong-potong, merasa paling benar sendiri, dan ternyata mudah tertipu, mudah dibujuk rayu, dan ujungnya mereka tersesat. Kalau nggak, contoh orang tersesat itu ngapain sih? Contoh simpelnya aja begini. Ketika kita disakitin, kita harus mengampuni. Tapi orang susah mengampuni karena apa? Yang dipegang adalah ngapain? Oh, gue udah disakitin kok, enak saja. Nah, dunia ngajarin kalau gigi ganti gigi, mata ganti mata, semuanya harus dibalas. Tapi Yesus ngajarinnya berbeda. Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri, kan tidak gampang. Ini adalah hal yang berbeda, yang seperti orang lain ajarkan, atau seperti agama lain ajarkan. Nah, kita mesti tahu detailnya seperti itu, supaya kita itu, kok ada yang berisik ya? Yang mana, siapa berisik? Nah, makanya kita harus tahu, supaya kita ini tidak ngawur jadi orang percaya. Kita mesti belajar firman, kita mesti ngerti Tuhan, cara Tuhan bekerja. Kita mesti benar-benar selidikin pelan-pelan, belajar sama guru-guru rohani yang ngajarin dengan baik. Kita mesti belajar dengan buku-buku yang pengajarannya sehat, dengan hamba Tuhan yang pengajarannya sehat, supaya kita tidak mudah disesatkan, supaya kita tidak pernah terjerembab, dan hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu, bahwa Tuhan datang ke bumi ini tujuannya untuk membawa kita ke dalam tingkat seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau hidup kita itu berkemenangan dalam banyak hal, dalam segala hal, berkemenangan. Kita memiliki keluarga juga harus mengalami kemenangan. Kita bekerja juga harus mengalami kemenangan. Kemanapun kita berada, kita harus mengalami kemenangan demi kemenangan. Tujuannya apa? Tujuannya nama Yesus dipermuliakan melalui hidup kita. Tujuannya itu. Nah, bonusnya apa? Ya, kita dipromosi, kita dapat berkat, kita disukain orang, kita mungkin dapat pekerjaan baik, kita memiliki jabatan baik, kita punya bisnis yang baik. Tapi tujuan akhirnya, tujuan utamanya dan tujuan akhirnya adalah nama Yesus dipermuliakan melalui hidup kita. Kalau tidak, kita akan menjadi batu sandungan yang ujung-ujungnya orang nggak bisa percaya, bisa melihat Kristus melalui hidup kita. Itu Tuhan yang mau. Tuhan mau dalam hidup kita itu seperti itu. Banyak orang Kristen merasa dirinya benar, merasa dirinya bisa, merasa dirinya mampu, sehingga kadang-kadang tanpa sadar apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan berbeda. Pengetahuannya sedikit, tapi ngomongnya banyak. Apa yang dilakukan tidak memberi dampak apa-apa. Nah, kita menjadi orang Kristen harus apa yang kita katakan itu seperti yang kita lakukan, dan ujungnya memberi dampak pada orang lain. Saya bersyukur sih, Bapak Ibu ini udah banyak sharing firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Hanya perlu tambah hari, tambah diperdalam, dipertajam, semakin kenal hati Tuhan, semakin ngerti isi hati Tuhan, supaya apa yang kita lakukan tuh seirama dengan apa yang Tuhan mau. Kunci berhasil sebenarnya adalah melakukan apa yang Tuhan suruh dan Tuhan katakan. Kalau kita ini ingin berhasil, kalau kita ini ingin sukses, kuncinya ya simple. Tuhan ngomong apa, kita lakukan. Tuhan suruh apa, kita lakukan. Yang jadi masalahnya,
Yang jadi problemnya, apakah kita ini bisa dengar suara Tuhan apa tidak? Apa kita ngerti maksud Tuhan apa tidak? Karena untuk mengerti maksud Tuhan, ya kita tentunya bergaul dengan Tuhan. Mengerti hatinya Tuhan. Kita tidak akan bisa menyenangkan pasangan hidup kita kalau kita tidak ngerti isi hati pasangan hidup kita. Kita tidak bisa dengar dia ngomong, ngerti apa yang dia mau. Sehingga kita menjadi orang yang egois, nggak mau ngerti perasaan pasangan kita. Suami istri pun kan untuk menjadi harmonis, untuk semakin mencintai, nggak semakin saling mengerti, itu kan diperlukan waktu, bergaul, mendengar, duduk bareng, ngertiin pelan-pelan, supaya apa? Bisa saling memberikan yang terbaik sama pasangan. Nah, kita sama Tuhan pun kan juga sama. Bagaimana kita ngerti Tuhan kalau kita nggak pernah duduk bareng, ngobrol sama Tuhan? Diem dalam kakinya Tuhan, dengerin apa yang dia ngomong. Melakukan apa yang dia sukai. Belajar menyenangkan hati Tuhan. Hari demi hari harusnya kita menjadi orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya ya, Bapak Ibu yang sudah menikah, tambah hari, tambah tahun, usia pernikahan, semakin hari semakin paham kekurangan, kelemahan pasangan hidup kita. Semakin hari semakin kita paham apa sih maunya pasangan hidup kita, apa sih kekurangannya, apa sih kelemahannya, semakin paham. Karena dengan berjalannya waktu, kita meluangkan waktu banyak, bergaul banyak, semakin hari semakin ngerti isi hatinya. Sama dengan Tuhan, harusnya dengan bertambahnya umur rohani kita bersama Tuhan, tiap hari berjalan dengan Tuhan, harusnya kekristenan kita beranjak lebih dewasa lagi. Bukan menjadi orang Kristen yang egois, tapi beranjak dewasa. Belajar lebih peka dengar apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Tuhan mau, berjalan seperti apa yang Tuhan inginkan. Kepekaan kita semakin dipertajam, pengetahuan rohani kita semakin dipertajam. Dan efeknya apa? Dampaknya apa? Orang-orang di sekitar kita mulai menikmati Tuhan melalui hidup kita. Orang-orang sekitar kita mulai dijamah oleh Tuhan melalui kelakuan, sikap, perkataan hidup kita. Kalau kita ini tambah hari tambah dewasa di dalam Tuhan ya, harusnya kita setiap hari bertambah dewasa, karena kita harus bertolak dari iman satu kepada iman yang lain, dari from glory to glory, dari kemuliaan satu ke kemuliaan yang lain. Saya sering ngomong ini berulang-ulang. Harusnya tambah hari pengaruh kita semakin besar, semakin besar, semakin besar. Urapan kita semakin hari semakin besar. Hikmat kita semakin hari semakin besar. Kesabaran, pengertian, semuanya tambah hari tambah ditambah-tambahkan. Kalau kita nggak mengalami itu, artinya ada sesuatu yang salah yang harus diperbaikin. Kalau tambah hari kita tambah emosional, tambah suka marah, tambah suka melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan, berarti ada yang salah. Nah, itu harus diperbaikin. Semakin hari ngikut Tuhan, harusnya hidup kita tuh semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dan ujungnya kita menjadi serupa, segambar seperti Yesus Kristus Tuhan. Orang tuh bisa melihat ini orang berbeda karena ada Tuhan. Ini orang ini semakin menyerupai Kristus. Dan kita memiliki dampak yang besar. Itu yang Tuhan mau. Pertumbuhan kita itu harus ke arah sana. Tapi kalau pertumbuhan kita itu hanya sebatas pengetahuan, otak kita yang diisi tanpa hati yang diubahkan, kita akan menjadi orang yang sombong, kita menjadi orang yang angkuh, kita tidak bisa dinasihatin, kita tidak bisa ditegur. Kita akan menjadi orang yang tinggi hati. Tapi ketika hati kita yang di dalam ini diubah, kita diperbarui hari ke hari sehari, semakin menyerupai, segambar, serupa dengan Kristus. Roma 12 ayat pertama, berubah oleh pembaruan budimu, supaya engkau mengerti kehendak Tuhan, kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan sempurna di hadapannya. Semakin hari harusnya kekristenan kita semakin berjalan, meninggalkan kelemahan-kelemahan yang lama, semakin meningkat, semakin bertumbuh, semakin ke arah Kristus.
Saya mungkin ke arah Kristus. Coba Bapak Ibu cek masing-masing saja. Sampai titik hari ini, apa yang menjadi kelemahan kita? Apakah kesabaran kita? Apakah emosi kita? Apa amarah kita? Atau kelemahan-kelemahan yang lain? Itu harus semakin menuju ke arah Kristus. Karena pusat kita, tujuan akhir kita adalah Yesus Kristus. Perjalanan hidup kita itu harus mendekatin tambah hari tambah ke arah Yesus Kristus. Harusnya menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus. Terus sampai tujuan akhirnya adalah menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nih memiliki karakter seperti Yesus Kristus, saya jamin, saya garansi, kemana Bapak Ibu berada, kepada siapa, ketemu orang siapa, Bapak Ibu ngomong apapun juga, orang akan merasakan Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Mau ketemu customer, mau jualan barang, mau bikin siomay, bikin salon, kerja di kantor, mau jual ekspor impor, mau jualan online, mau buka toko, mau jadi pendeta, mau jadi hamba Tuhan, mau jadi pejabat, mau jadi apapun juga, orang akan menikmati Tuhan melalui hidup kita. Akan merasakan Tuhan melalui hidup kita. Itu adalah level kehidupan yang semakin hari semakin diubahkan ke arah Yesus Kristus. Makanya Paulus ngomong, apa yang dahulu aku banggakan, sekarang aku anggap sampah. Setelah mengenal Kristus, apa yang dibanggakan, yang sumbernya aku, diriku, dan saya, mungkin jabatan, mungkin gelar, mungkin uang, mungkin harta, mungkin mobil, atau mungkin apapun segala yang dibanggakan, tiba-tiba ketika kita menghadap Kristus, semuanya itu menjadi sampah. Bukan berarti nggak berguna. Artinya Yesus yang utama. Semakin mendekati ke arah Kristus, semakin mengenal, semakin bertumbuh dewasa, ternyata Tuhan yang utama dalam hidup kita. Bukan yang lain. Memang kita harus bekerja, memang kita harus cari uang, memang harus kita berusaha. Saya pun juga masih bekerja dan berusaha, buka usaha segala macam. Tetapi hati kita nempelnya bukan ke sesuatu yang sifatnya sementara. Uang, harta, mobil, atau apapun juga. Hati kita tambah hari, tambah nempelnya ke Tuhan. Digeret terus. Sampai ke arah kesempurnaan sama seperti Kristus. Tidak gampang, iya. Diproses, iya. Makanya bersyukur kalau kita dipertemukan dengan hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Melalui siapapun juga. Bisa melalui pasangan hidup kita. Karena bersyukur dengan yang masih punya pasangan ya, suami istri. Bersyukur. Kalau masih ada orang tua, bersyukur. Kadang mereka memang sengaja ditempatkan Tuhan dalam sekitar hidup kita itu untuk memproses. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Lewat apa? Lewat hal-hal yang bertentangan. Lewat hal yang tidak sepaham. Yang tidak sesuai dengan hati kita. Kalau Bapak Ibu mengalami hal yang tidak sesuai dengan kehendak hati, biasanya kan ada sedikit gerundel. Atau bahasa Indonesia itu protes. Kok begini ya? Kok begini ya? Kok begini ya? Hal seperti itu kadang diizinkan Tuhan. Supaya kita itu belajar, meremukkan hati kita. Dibentuk Tuhan. Dikoreksi. Semakin dibawa ke arah Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu mengalami hal buruk dalam kehidupan kita. Mungkin keuanganmu diproses Tuhan. Pasangan hidupmu diproses Tuhan. Jodohmu belum datang-datang. Ditunggu bertahun-tahun belum datang-datang. Yang datang encim-encim. Yang datang encek-encek malahan. Bukan yang ganteng-ganteng. Mungkin Tuhan lagi bentuk kamu. Tuhan lagi dipersiapkan kamu. Sampai titik tertentu kita ketemu pasangan yang tepat. Karena kondisi hati kita ini sudah benar. Kenapa kita sampai hari ini belum dipercayakan berkat-berkat besar? Mungkin kita ini belum bisa mengelola keuangan dengan baik. Belum bisa dipercayakan keuangan baik. Seperti seorang pengusaha yang mempercayakan 5 mina itu dikelola jadi 10. Mungkin kita masih menjadi seperti orang yang dipercayakan 1 talenta. Bukan dikelola tapi malah disimpan. Nah Tuhan kan ngelihatnya ke arah sana. Tuhan tuh melihat apa yang di dalam hati kita. Kita ini bisa dipercayakan apa tidak. Makanya kita harus bertanggung jawab dalam segala hal.
Saya selalu ngomong tentang hati, tentang hati, tentang hati. Karena dari hati ini terpancar kehidupan. Karena dari hati ini Tuhan bisa percayakan segala sesuatu yang besar apa tidak. Ketika hati kita beres, Tuhan akan lakukan banyak perkara besar. Karena hati adalah tempat Tuhan sendiri bertahta, berkuasa, mengontrol hidup kita. Bapak Ibu, hari ini Tuhan bertanya dalam hati kita loh. Zaman perjanjian lama, tabut perjanjian dan bait Allah sebagai pusat kehadiran Tuhan. Hari ini, detik ini, Tuhan bertanya dalam hati kita. Nah, hati ini selalu diproses, dibentuk terus. Diizinkan hal buruk terjadi dalam hidup kita supaya kita tuh mudah dibentuk, lentur. Akhirnya Tuhan ngomong apa, kita ngikut. Tuhan proses dalam seperti apa, Tuhan ngikut. Kita ngikut maksudnya. Sampai titik tertentu benar-benar kita ini lembek. Maksudnya lembek itu ngikutin alurnya Tuhan, bukan kaku. Kalau Tuhan ngomong A, kita lakukan B. Tuhan ngomong C, kita lakukan D. Jadi kita tidak pernah ketemu dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, Tuhan mau isi hati kita sampai ke level sana. Ketika Tuhan dapatin hati kita ini seperti yang Tuhan mau, Tuhan akan angkat pelan-pelan, Tuhan akan promosi pelan-pelan. Ini pelajarannya agak dalam ya. Bapak Ibu pasti akan mengalami hal ini. Semakin Bapak Ibu mencari Tuhan, Tuhan akan bawa ke level ini. Siapapun juga. Kita orang percaya, kita orang Kristen, ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan bawa ke level ini. Dan jarang orang mengerti level ini. Level ini di mana Tuhan mau bentuk hati kita. Tuhan mau remukkan hati kita. Supaya Tuhan benar-benar real, berkuasa sepenuhnya. Menguasai hidup kita. Menguasai hati kita. Dan Tuhan akan melakukan hal besar melalui hidup kita. Banyak orang Kristen gak tahan ketika dibentuk. Bapak Ibu bayangin ketika Bapak Ibu diizinkan yang sudah menikah melalui pasangan hidupmu dibentuk Tuhan luar biasa. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Dan tidak pernah mengalami kemenangan. Terus dibentuk terus. Dan tujuannya ngapain? Supaya Bapak Ibu mengalami kemenangan. Dan ujungnya keluarga Bapak Ibu menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin yang single, yang belum menikah, pas dibentuk dengan orang tua. Dibentuk dengan bos. Dibentuk dengan lingkungan yang ada. Diizinkan tekanan demi tekanan, impitan demi impitan itu menghajar hati kita. Meremukkan ego kita. Meremukkan keakuan kedagingan kita. Keinginan kita. Nah, Bapak Ibu, Tuhan tuh tahu loh apa yang di dalam hati kita. Yang gak benar seperti apa itu Tuhan tahu porsinya. Tuhan akan pretelin satu persatu. Dan Tuhan meretelin hal yang buruk, mencabut hal yang buruk itu selalu memakai orang-orang di sekitar kita. Dan ini tidak enak. Siapa bilang enak? Tidak enak. Dan Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita itu mencabut, mengambil hal yang buruk. Makanya bersyukur kalau ngadepin tekanan, ngadepin masalah, ngadepin problem. Nggak sejalan dengan orang lain itu artinya Tuhan punya maksud dalam hidup kita. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita ini, tujuannya satu. Tuhan mau hati kita, bukan yang lain. Tuhan mau hati kita, bukan yang lain. Tuhan mau hati kita. Ini orang jarang mengerti. Makanya ketika dibenturin dengan masalah, dibenturin dengan tekanan, orang protes, orang marah, orang emosi. Bukan, salah bereaksi. Ketika kita salah bereaksi, ujungnya Tuhan akan bawa muter lagi. Muter lagi. Bapak Ibu ingat tentang perjalanan orang Israel yang harusnya bisa ditempuh hanya sekitar 40 hari. Akhirnya diputar selama 40 tahun. Dan ternyata hanya 2 orang saja yang masuk tanah perjanjian, Kaleb dan Yosua. Kenapa? Tuhan mau hati kita, di Ulangan pasal yang ke-8. Tuhan mau hati kita untuk menjadi sarana Tuhan bertata dan manifestasi dalam hidupnya. Banyak contoh di Alkitab orang-orang yang batal akhirnya masuk dalam promosi Tuhan dan ujungnya ternyata lebih parah lagi. Coba ketika kita belajar dari Gehasi, Bapak Ibu coba bayangin ketika Gehasi ini
Seandainya GAC ini ngikutin apa yang Tuhan mau ya, saya percaya dia akan lebih dipakai luar biasa, lebih luar biasa daripada Elisa. Tapi nyatanya dia kena kusta. Dan tidak pernah ada ayat yang menyatakan bahwa dia disembuhkan. Tidak ada. Saya belum menemukan. Yang lain mungkin sudah menemukan. Nanti kasih tahu saya. Bapak, Ibu lihat tentang Simpson. Seandainya dia tidak jatuh dalam pencobaan, dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, dia akan dipakai Tuhan luar biasa tentunya. Double porsi pasti yang jelas. Tapi kita lihat contoh orang-orang yang mengalami kemenangan seperti Yusuf ketika dia diproses, dibentuk dan dimurnikan Tuhan dan dia mengalami kemenangan. Bapak Ibu lihat, perhatikan nih, semua tokoh di Alkitab yang mengalami kemenangan itu melalui proses-proses yang tidak gampang. Nggak satu dua orang loh. Hampir semua tokoh yang mengalami kemenangan dan dipercayakan Tuhan perkara-perkara besar, mereka mengalami proses-proses yang mengerikan menurut saya. Dan itu ujungnya, lihat, dipromosi dan dipakai Tuhannya double porsi. Lihat, orang-orang ini dipakai Tuhan luar biasa. Yusuf dipakai Tuhan luar biasa. Ibu lihat tentang Daniel, apa yang dilakukan Daniel? Itu powerful sekali. Nah, Tuhan mau kita ini menjadi orang di akhir zaman ini, menjadi orang yang bisa dipercayakan Tuhan dalam banyak hal. Ketika Tuhan percayakan keuangan, Tuhan mau kita kelola keuangan dengan baik. Ketika Tuhan percayakan hikmat dan pewahyuan, Tuhan mau kita kelola dengan baik. Kita lakukan hal yang baik. Ketika Tuhan percayakan usaha, kita harus pengelola dengan baik. Tuhan percayakan talenta, kita harus kelola dengan baik. Kepandaian, bisnis atau apapun juga yang Bapak Ibu terima dari Tuhan, apapun itu namanya, hari ini kita harus kelola dengan baik. Karena Tuhan mau lewat itu, Tuhan mau promosi kita. Lewat apa yang Tuhan berikan hari ini, apapun itu juga, ketika kita percaya kita lakukan dengan baik, lewat itulah jalan di mana titik tertentu kita akan dipromosi seperti yang Tuhan mau. Hari ini. Mau pekerjaan, mau bisnis, mau usaha, mau hikmat, mau jadi pendeta, mau jadi hamba Tuhan, mau jadi gembala, mau jadi apapun juga itu. Tuhan bisa pakai itu untuk memberikan pengaruh kita lebih besar dan otoritas lebih besar, dan tentunya ujungnya nama Yesus sendiri yang dipermuliakan melalui hidup kita. Tuhan tuh mau seperti itu. Bersyukur kalau ngalamin tekanan, bersyukur kalau ngalamin impitan, bersyukur kalau hari ini kekurangan uang, bisnismu lagi babak belur, usahamu lagi babak belur. Bersyukur. Ini waktunya kita benar-benar belajar apa yang Tuhan mau. Tanya Tuhan, apa yang kau yang mau Tuhan? Dalam hatiku. Kalau dalam mengalami atau menerima kejadian-kejadian buruk, tanya Tuhan. Tuhan mau apa dalam kejadian ini? Aku mesti belajar apa? Aku mesti melakukan apa? Tuhan mau kita ini seirama. Tuhan mau kita tuh berjalan, bergandengan dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Berjalan seiring, seirama, dan kita ngerti cara Tuhan bekerja dan kita lakukan. Dan ujungnya, di ujung akhirnya, memang nama Tuhan dipermuliakan, tapi blessingnya, berkatnya, kita pasti diberkatin Tuhan. Kita pasti dipromosi Tuhan. Itu tidak perlu dipikirin. Yang diperlukan adalah proses ini. Waktu kita diproses ini loh, sikap hati kita itu mesti benar. Jangan sampai salah bereaksi, jangan sampai salah, sampai ngerutu, jangan sampai ngomel. Kita harus bereaksi seperti Tuhan bereaksi. Dan kita percaya nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita. Tidak gampang. Ada orang yang diproses tentang masalah kesabaran itu sampai bertahun-tahun. Ada yang hari ini sedang bergumul dengan pasangan hidupnya. Karena pasangan hidupnya dipakai memproses hidupnya bertahun dan belum mengalami kemenangan. Ada yang diproses keuangan, babak belur sampai hari ini. Ada yang diproses melalui banyak hal yang menyakitkan dalam kehidupannya. Mungkin sakit penyakit atau apapun juga. Kadang
dalam hal buruk itu Tuhan mengajarin kita bagaimana kita bergantung, bahkan kita belajar dengan Roh Kudus, mengerti isi hati Tuhan, mengerti isi hati Bapa, supaya kita dapat menjadi orang-orang yang berkenan dan melakukan yang sempurna seperti yang Tuhan mau. Ujungnya, Tuhan akan berkatin, Tuhan akan promosi, Tuhan akan tinggikan, dan tentunya buat Yesus Kristus saja. Amin. God bless you.